Oke teman-teman, jumpa lagi di Kebun Agropedia Nusantara. Baik, kali ini saya pengen cerita sedikit tentang sistem sterilisasi larutan nutrisi yang kami lakukan selama ini di kebun. Jadi tandon kami itu sudah 7 bulan, ini 8 bulan ya, itu belum diganti, dan kami cuman pengen menguji bahwa apakah kemudian larutan nutrisi ini benar-benar bisa disterilkan dengan penggunaan durasi larutan nutrisi yang cukup lama, dan ternyata bisa teman-teman. Yang kami gunakan adalah kami menggunakan produk ini namanya Intra Hydrocare. Pada prinsipnya, basicnya Intra Hydrocare ini adalah hidrogen peroksida, jadi dia oksidator kuat. Nah, bedanya apa Intra Hydrocare ini dengan hidrogen peroksida yang dijual di pasaran? Jadi dia kandungan untuk H2O2-nya itu sekitar 50%. Jadi karakter utama hidrogen peroksida itu adalah oksidator kuat. Artinya kalau dia oksidator kuat, dia akan mengoksidasi semua materi organik yang ditemuinya. Jadi dia tidak membeda-bedakan entah itu struktur virus, koloni bakteri, rantai karbon organik, dan yang lain. Semua yang ada di larutan nutrisi termasuk juga akar itu akan teroksidasi kalau kita hanya menggunakan hidrogen peroksida yang umum dijual. Tetapi di sini pembuatnya itu sudah menerapkan teknologi yang luar biasa, yaitu mengkelat. Jadi melapisi hidrogen peroksida itu dengan kelat. Bentuknya apa kita tidak tahu. Ya, kalau teman-teman yang tahu kelat, biasanya kalau di unsur mikro ada sodium base kelat seperti EDTA, EDDHA, DTPA, HBAT, dan lain sebagainya. Tetapi intinya oksidator kuat di sini itu bisa sedikit direm gitu, kemampuan dia untuk mengoksidasi dengan kelat silver itu tadi, AU ya, rumus kimianya. Jadi sudah di kelat silver untuk apa? Untuk kemudian si hidrogen peroksida ini bisa mengoksidasi secara lambat, jadi pelan-pelan, jadi lebih ke slow release. Jadi dia mengoksidasi semua materi organik yang ada, tetapi masih aman untuk akar. Kenapa masih aman untuk akar? Karena proses penggunaannya adalah slow release itu tadi. Jadi kami pakai ini baik untuk sterilisasi air baku di sini maupun untuk air nutrisi, baik untuk vertigasi maupun NFT ya, nutrient film teknik. Jadi yang kami gunakan selama ini berdasarkan dosis anjuran itu adalah 40 ml per 1000 liter ya. Sekali lagi saya ulangi, 40 ml untuk 1000 liter itu kalau digunakan bersama-sama dengan air nutrisi. Sedangkan kalau kami gunain di sini untuk sterilisasi kokopit ya, untuk sistem vertigasi itu kami menggunakan 50 ml per 1000 liter. Jadi ada dua, untuk sterilisasi air dan sterilisasi kokopit. Itu dosis yang dianjurkan. Kemudian mungkin ada yang ditanyakan pemakaiannya, kita harus memasukkan ke dalam tandon berapa hari sekali begitu, 40 ml per 1000 liter ini. Sebenarnya gini teman-teman, pemakaiannya itu ada namanya peroxide meter ya, bentuknya seperti kertas lakmus begitu. Di marketplace ada banyak, harganya cukup lumayan. Itu untuk memantau, jadi kita harus memaintain minimal kandungannya dari peroxide itu untuk bisa menjaga, mempertahankan kualitas air yang baik adalah 20 mg per liter gitu. Jadi itu bisa dipantau. Tetapi kalau tanpa itu, penggunaan best practice yang kami gunakan di sini adalah kalau untuk kuratif itu penyembuhan ya, busuk akar atau yang lain, nematoda dan segala macam, itu begitu terjadi gejala di tanaman itu kita menggunakannya 2 hari sekali. Sampai kapan? Sampai gejala yang ada itu tidak bertambah minimal. Kalau kemudian busuk akar, kasusnya nanti akan keluar perakaran baru yang berwarna putih. Itu artinya sudah sembuh, dan populasi tanaman yang kena busuk akar ini sudah mulai tidak ada penambahan. Nah itu bisa dikatakan sudah sembuh. Kemudian kalau sudah sembuh, untuk sistem NFT yang kita SOP-kan adalah penambahannya seminggu sekali. Karena harganya memang juga cukup lumayan. Jadi kalau kebanyakan juga nggak bagus, baik secara tanaman maupun juga secara HPP ya, harga pokok produksi.
Sedangkan untuk vertigasi itu kami gunakan setiap kali ada penambahan air. Jadi kalau vertigasi, karena di sini isi tandon itu 3-4 hari sekali, jadi setiap kali ada penambahan itu kami pasti gunakan intrahidrocare ini. Oke, terus kemudian kalau ditanya kelebihan yang lain dari intrahidrocare ini apa? Dari pengamatan yang kita lakukan itu baik kalau di sistem NFT di guli, terus kemudian kalau di sistem vertigasi itu di mainline ya, mainline itu yang di selang 16 mili, itu di tempat kami sekarang menjadi minim biofilm. Biofilm itu adalah lapisan yang kalau disentuh dengan tangan teksturnya sedikit berlendir, dan itu yang biasanya mengikat presipitasi. Jadi ini adalah keuntungan sampingan yang menurut analisis kami di sini kami dapatkan. Jadi sistem kami menjadi bersih dari 1 kerak, 2 alga ya, lumut dan lain sebagainya, maupun fungi, jamur. Jadi ataupun bakteri juga, karena biofilm ini prinsipnya adalah lapisan yang dia terdiri dari materi-materi organik apapun itu. Jadi kita tidak tahu, yang jelas kalau disentuh dengan tangan teksturnya itu seperti berlendir. Nah, semenjak kami menggunakan hidrogen peroksida itu sama sekali nggak ada, dan juga presipitasi atau pengendapan yang biasanya bersimbiosis atau kemudian diikat oleh biofilm itu, ya pengendapan sekunder yang mungkin terjadi di nutrisi itu hilang, ya. Jadi tidak ada. Yang paling penting adalah pencemar biotik itu teman-teman, karena saya yakin untuk kebun-kebun yang sudah besar, teman-teman bisa tarik semua data anorganik itu dengan sangat gampang ya. pH, kemudian TDS, kemudian DO mungkin kalau yang mantau, dissolve oksigennya, dan yang lain, ORB dan segala macam itu teman-teman bisa tarik dengan gampang. Tetapi pengotor biotik ini yang menjadi masalah bahkan sampai kebun-kebun besar. Mereka tidak bisa memantau dengan pasti seberapa tercemarkah larutan nutrisi mereka. Jadi untuk pencegahannya ya kita gunakan intrahidrocare ini. Terima kasih.